satu. Ya Sobat Bumi, nggak berbeda dengan weekend-weekend yang kemarin nih, Nadia masih semangat nih ngajak Sobat Bumi di rumah buat jalan-jalan sambil memberikan informasi seputar lingkungan. Dan pastinya nih menginspirasi buat Sobat Bumi di rumah. Gak jauh nih dari kota Jakarta, yaitu kota Bogor nih, menjadi daerah buat edukasi lingkungan kita kali ini. Dan pas banget nih Sobat Bumi, kali ini ada event lingkungan yang masih diadakan oleh mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Dan di event lingkungan kali ini nih, banyak banget karya-karya anak muda seputar pembangunan hijau. Seperti apa nih kali ini serunya liputannya? Saksinya dan tetap stay tune di Bumi ke Satu. Sobat Bumi yang muda yang berkreasi, penuh semangat dan inovatif, bisa menjadi julukan anak muda zaman sekarang. Kamu salah satu di antaranya. Sibuk kuliah bukan berarti tidak bisa berkreasi. Justru ilmu yang diperoleh di bangku kuliah langsung diterapkan lewat inovasi-inovasi unik dalam suatu ajang perlombaan. Hal ini bisa kita lihat pada acara ICEF, Indonesian Civil and Environmental Festival yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Mau tahu lebih lengkapnya mengenai event ICEF ini? Langsung aja yuk ngobrol dengan panitianya. ICEF ini merupakan kegiatan mahasiswa teknik sipil lingkungan yang memang sudah dilaksanakan tiap tahunnya. Tahun lalu itu yang pertama itu namanya itu SIL Expo. Tapi di tahun kedua kita membakukan namanya itu menjadi Indonesian Civil and Environmental Festival yang menjadi tren kita di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Untuk perbedaannya sendiri memang kita masih memfokuskan sama, nggak jauh beda dari tahun lalu karena kita masih fokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan. Kita kan dari teknik sipil lingkungan ya dasarnya. Tentu yang didasari dalam teknik sipil itu adalah infrastruktur dan strukturnya. Tapi dari kita basicnya ada lingkungan, kita juga pasti memperhatikan bagaimana lingkungan saat ini gitu. Di acara ICEF kali ini dimeriahkan juga oleh beberapa perlombaan yang pastinya berhubungan dengan pembangunan hijau. Dan kabarnya Sobat Bumi, perlombaan di tahun kali ini juga bertambah dibanding tahun kemarin. Kira-kira apa saja ya rangkaian kegiatan pada acara ICEF kali ini? Simak obrolannya ya Sobat Bumi. ICEF ini kan merupakan kegiatan rangkaian kita dari ada expo, ada lomba, dan di puncak terakhir ada yang namanya seminar puncak. Nah, untuk expo sendiri kita udah melakukan expo kampus dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Lalu perlombaan presentasi lomba, kita mengajak mereka yang ya kita seleksi mereka sebagai finalis, kita ajak mereka ke sini untuk presentasi. Dan yang terakhir ini yaitu hari ini ada seminar puncak. Dan satu lagi mungkin ini expo pada saat seminar. Wah, rangkaian acara tahun ini banyak ya. Dan yang paling spesial adalah finalisnya datang dari beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Ada juga lomba baru yang pertama kali dilaksanakan di tahun ini, yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan tema Eco Trash Bin atau tempat sampah ramah lingkungan. Bukan hanya sekedar tulisan loh, para finalis pun membawa serta tempat sampah hasil ciptaan mereka dalam pameran kali ini. Yuk kita intip karya mereka. Sobat Bumi, seperti yang Nadia bilang di awal, banyak banget nih karya-karya anak muda seputar pembangunan hijau. Dan pas banget nih Nadia lagi ada di booth karya tulis yang bertemakan tempat sampah bersifat biodegradable atau yang dapat terurai. Mau tahu nggak cerita lengkapnya dari masing-masing karya ini? Saksikan ya! Sobat Bumi, di Lomba Karya Tulis Ilmiah kali ini, yang menjadi juara adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Medan dengan tempat sampah yang mereka beri nama Indobin. Perkenalkan, nama saya Ganesha Gajah dari tim Ratnaveni SMA Negeri 1 Medan. Saya akan memperkenalkan tempat sampah kami dengan konsep Indobin, yaitu Innovative Degradable Eco Bin. Tempat sampah ini secara keseluruhan itu dibentuk dari bambu. Kemudian di sini terdapat serbuk kayu yang dicampur dengan lem fox yang berasal dari kanji, tepung kanji. Kemudian diaduk, dicampur jadi adonan, kemudian ditempelkan pada bagian dindingnya supaya menjadi rata.
pada bagian dalamnya seperti ini. Pada bagian dalamnya kami melapisi lagi dengan karung jerami yang berwarna coklat, dan agar tempat sampah tersebut kedap air, tidak menjadi bau, tempat sampah tersebut kami lapisi lagi dengan gabus yang dicampur dengan bensin, sehingga gabus tadi tersebut akan menjadi lunak, dan kami melapisinya pada bagian dalamnya sehingga tempat sampah tersebut kedap air. Di sini kami juga membuat tanaman Sansevieria laurenti atau tanaman lidah mertua yang berfungsi sebagai penyerap bau dari sampah-sampah yang berada di sekelilingnya. Di sini tempat sampah ini adalah klasifikasi untuk tempat sampah organik, yaitu jenis sampah daun-daunan yang berasal dari makhluk hidup. Sistem penggunaan itu dengan sistem pijak, sehingga kehigienisan tangan kita pada saat membuang sampah itu lebih terjamin, karena kita tidak perlu mengadakan kontak langsung dengan tempat sampah tersebut, sehingga kita lebih higienis. Contohnya seperti ini, dan membuang sampah. Dan dia pun memiliki sistem seperti akordion, yang pada saat kita melepasnya, dia akan kembali lagi seperti semula. Di sini terdapat tempat sampah dengan jenis cans atau kaleng yang berbentuk setengah bentuk kaleng. Untuk membuang sampahnya juga lebih mudah, karena kita tinggal memijaknya dan tutupnya akan terbuka. Kita akan memasukkan sampah dan tertutup. Ya seperti itu. Di sini terdapat tempat sampah dengan jenis botol plastik atau yang berbahan dasar plastik. Diciptakan dengan bentuk setengah botol plastik agar kita lebih memudahkan untuk membuang sampah dengan jenis sampah plastik. Sehingga pada saat kita memijaknya, maka tutup tempat sampah tersebut akan terbuka dan kita tinggal membuang sampah tersebut. Kita melepasnya dan tempat tutupnya juga terbuka. Di sini terdapat tempat sampah yang berbentuk mailbox atau kotak surat, dikhususkan untuk sampah dengan jenis atau berbahan dasar kertas, sehingga pada saat kita membuang sampah jenis kertas, kita tinggal membuangnya saja, memasukkannya. Di sini terdapat pada bagian tengah terdapat tempat sampah dengan jenis others atau di luar dari klasifikasi yang ada. Gak kalah oke-nya juga nih Sobat Bumi, dan sekaligus menjadi juara 2 dengan tempat sampah yang mereka beri nama Biodegradable Garbage. Mereka adalah pelajar SMA Al Muslim Sidoarjo. Halo, saya Ize, saya dari Surabaya, saya dari tim Al Muslim. Kita di sini ikut lomba karya tulis ilmiah, di mana kita membuat biodegradable garbage. Biodegradable garbage ini berbahan dasar eceng gondok dan mendong. Tujuan kami membuat biodegradable garbage ini untuk membuat sebuah inovasi, bahwasannya tempat sampah itu nggak cuma bisa mencemari lingkungan, tapi juga bisa ramah lingkungan ketika nanti dibuang dan tidak terpakai lagi. Biodegradable garbage terdiri dari 4 ruang, 1, 2, 3, 4, dengan 3 laci dan 3 lubang. Di bagian kiri sini itu merupakan tempat sampah organik. Tempat sampah organik ini bertujuan untuk menghasilkan sampah basah menjadi kompos. Sampah dimasukkan dari atas lalu diolah menjadi kompos dengan bantuan starter kompos. Kemudian ketika kita ingin mengambil hasilnya, maka kita harus menarik slider sekiranya, sehingga sampah yang di bagian atasnya akan terjatuh. Kemudian kita harus mendorong lagi ke ujung sehingga sampah di bagian atas ini tadi akan tertahan dan diolah menjadi kompos dengan lebih sempurna. Selanjutnya, untuk mengambil hasil dari pengomposan, maka kita harus menarik laci di bagian bawahnya. Selain itu, tempat sampah ini terdiri dari tempat sampah plastik di sini. Tempat sampah plastik, kami belum dapat mengolahnya menjadi yang bernilai lebih, tetapi kami sudah bisa memilahkan sampah-sampah ini. Selanjutnya, tempat sampah ini memiliki keistimewaan yaitu teknologi tepat guna berupa tabung vertikultur. Tabung vertikultur ini merupakan proses berkelanjutan dari sampah yang telah diolah menjadi kompos. Sehingga ketika sampah yang diolah menjadi kompos sudah selesai, kita mengambilnya dari bawah sini, lalu kita memasukkannya ke dalam sini. Setelah kita masukkannya ke dalam sini, kita dapat menanam di sini. Dan posisi vertikultur nanti itu terdapat di sampingnya tempat sampah basah. Terakhir, simple dan juga ramah lingkungan. Berasal dari para pelajar SMA Negeri Bali Mandara. Tempat sampah yang terbuat dari pelepah pisang ini mereka beri nama Net Waste Basket. Halo, saya Kadek Satria Adi Wijaya, saya perwakilan dari SMA Negeri Bali Mandara. Ini adalah tempat sampah kami, namanya Net Waste Basket. Baik, tempat sampah kami, Net Waste Basket, terbuat dari bahan-bahan yang 100% biodegradable.
Jadi di sini kami juga memperhatikan potensi dari daerah kami yang kebanyakan tumbuh pohon pisang, tetapi pohon pisang itu belum termanfaatkan sama sekali. Nah, yang kami manfaatkan di sini adalah pelepah pisangnya. Anyaman ini kami buat dengan pelepah pisang, kemudian diperkuat dengan kerangka dari bambu di dalamnya. Bambu tersebut kami pasang tanpa menggunakan paku, kami hanya menggunakan pasak dari bambu, sehingga biodegradable. Nah, tempat sampah kami memiliki 2 dek atau 2 dasar. Dek atas, sampah anorganik ini bisa langsung dibuang dari atas, dari sini. Kemudian untuk sampah anorganik seperti plastik, kemasan makanan, atau apapun itu sampah anorganik rumah tangga, bisa dibuang di bawah sini, dari lubang yang telah kami sediakan di bawah. Apabila sampah tersebut sudah penuh, sampah tersebut haruslah dibuang tentunya. Nah, jadi di sini pembungkus sampah ini boleh digunakan kembali ataupun langsung saja dibuang bersama dengan sampah. Karena ini 100% biodegradable dan jika ingin dipakai lagi, harap dilihat kelayakan penggunaannya. Tempat sampah ini dapat bertahan lebih dari sebulan atau bahkan lebih lama karena pelepah pisang yang kering ini memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup lama. Sobat Bumi, bicara soal pembangunan, pasti erat juga kaitannya dengan kerusakan lingkungan ya. Lihat saja contohnya pembangunan di kota besar. Pesat pembangunannya, pesat juga kerusakan lingkungan yang dihasilkan. Lahan hijau yang sangat minim, polusi yang tinggi, dan masalah sampah yang tak juga kunjung teratasi. Kalau saja desa-desa kita mengalami pembangunan seperti ini, wah, bisa-bisa sudah tidak ada lagi lahan-lahan hijau yang dapat kita gunakan sebagai sumber pangan. Karena itulah Sobat Bumi, konsep Eco Village menjadi jawaban yang tepat untuk pembangunan di desa. Biar lebih jelasnya lagi, langsung saja yuk kita simak info mengenai Eco Village dari Ketua Panitia. Sebenarnya dari kedua ini harus disatukan menurut saya ya. Kenapa? Karena pembangunan berkelanjutan dan Eco Village itu merupakan saling terkaitan. Di dalam Eco Village itu kita tahu bahwa merupakan pembangunan yang hijau, pembangunan yang berkelanjutan yang peduli akan lingkungan. Yang di dalamnya itu nggak hanya infrastruktur atau strukturnya saja, tapi kita juga peduli terhadap masyarakat di sekitar situ. Mulai dari jejaring antar mereka. Jadi jejaring antar mereka ini yang menjadi fondasi agar mereka tuh sadar bahwa lingkungan itu penting. Jadi dari mereka sendiri akan memperluas terhadap pembangunan itu sendiri gitu. Ada Eco Village, ada juga Eco House. Eco House merupakan konsep pembangunan rumah yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber dayanya efisien, bertanggung jawab, nyaman, sehat, serta selaras dengan alam dan lingkungan. Membuat rumah dengan konsep Eco House tentunya akan memberi dampak positif pada si pemilik rumah dan juga lingkungan sekitarnya. Kali ini salah seorang mahasiswa teknik sipil dan lingkungan akan menjelaskan konsep Eco House karyanya yang dituangkan pada sebuah maket. Simak ya infonya. Eco Village itu merupakan singkatan dari Ecological Village. Dia itu merupakan bagaimana caranya kita membangun suatu desa dengan berwawasan lingkungan. Nah, salah satu aspek dari Eco Village itu adalah Eco House. Di sini kami telah mendesain 3 buah rumah Eco House ya. Di rumah pertama ini kami mendesainnya untuk kawasan-kawasan untuk yang menengah ke bawah. Kenapa? Karena kita udah pernah melakukan survei lapang. Jadi di daerah Bogor sana ada suatu rumah di dekat Sungai Ciliwung, tapi dia tidak teraliri listrik. Nah, kami itu menggunakan energi turbin yang diaplikasikan ke instalasi untuk menghasilkan listrik di rumah itu sendiri. Nah, terus di sini kami juga menggunakan ekomaterial. Ekomaterial di sini kita tekankan pada bambu. Kenapa? Karena bambu itu merupakan salah satu material yang mudah tumbuh. Di sini kita menggunakan atap lumbia karena atap lumbia itu bisa untuk menurunkan suhu. Nah, kalau di sini untuk kelas menengah ke bawah, di sini kami juga membuat desain untuk yang khusus perkotaan. Di perkotaan ini kami mengasumsikan rumahnya itu kita aplikasikan di kota-kota metropolitan.
di sana di sini kami menggunakan sistem panel surya. Panel surya ini meskipun investasi awal itu memang mahal, satu kotak itu bisa sampai 1,2 jutaan. Nah, tapi dari energi yang dihasilkan itu bisa untuk memenuhi satu rumah. Jadi ketika kita menggunakan panel surya, kita tidak usah lagi menggunakan listrik dari PLN. Nah, terus kami juga menekankan kepada ventilasi silang. Ventilasi silang adalah sistem di mana tekanan udaranya itu mengalir secara maksimal di dalam rumah. Di sini kita juga menggunakan namanya wind catcher. Wind catcher itu adalah penangkap angin yang ada di atap. Jadi angin yang masuk ke dalam rumah itu sangat maksimal. Sebenarnya dari yang namanya Eco Village itu ada poin yang harus diperhatikan karena landscape itu merupakan salah satu aspek dari Green City. Inti dari Eco House itu gimana caranya kita membangun rumah dan itu tuh sustainable. Jadi tuh dia menggunakan efek jangka panjang. Nah, sekarang di sini contohnya rumah ini, dia itu sangat menyentuh sama si kearifan lokal yang ada di sana. Kenapa? Karena kami menggunakan material-material yang sangat mudah didapatkan di sana. Selain itu, efek landscape yang di sana juga untuk membangun sosialisasi antar tetangga. Nah, contohnya dengan adanya pekarangan ini, antar tetangga itu lebih mudah untuk bersosialisasi. Membangun Eco House pastinya tidak lepas dengan desain dan bahan bangunan yang ramah lingkungan Sobat Bumi. Ini juga lah yang menjadi bagian penting dari acara iSafe. Selama diadakan acara iSafe setiap tahunnya, perlombaan inovasi bahan bangunan yang ramah lingkungan tidak pernah absen loh dalam list lomba. Kita tahu jadi material di bumi ini nggak pasti terbatas. Jadi nggak hanya bakal dipakai untuk seterusnya, kita butuh sesuatu inovasi apapun itu yang menggunakan bahan-bahan yang ekomaterial, yaitu maksud eko itu yang ramah lingkungan. Kenapa? Jadi maksudnya kita mengambil barang-barang limbah atau apapun yang masih bisa digunakan sebagai bahan untuk material berikutnya gitu. Jadi nggak hanya material langsung dari alam, tapi kita juga mereduce atau merecycle barang-barang tersebut untuk digunakan kembali gitu. Membuat bahan bangunan yang ramah lingkungan tidak sulit Sobat Bumi. Selain hemat sumber daya, hemat juga biaya yang dikeluarkan. Kita dapat menggunakan limbah sebagai bahan campuran atau bahan pengganti pada bangunan. Nah, lomba inovasi bahan bangunan di acara iSafe kali ini mengangkat tema Agro-Eco Material, yaitu dengan memanfaatkan limbah pertanian dalam campuran beton. Berikut beton-beton karya para finalis. Campuran bahan yang digunakan para finalis ini unik-unik loh Sobat Bumi, dan kekuatannya pun berbeda-beda. Kriteria juara di lomba kali ini dipilih berdasarkan kekuatan beton. IPB sebagai tuan rumah pun keluar menjadi juara 1, yaitu dengan memanfaatkan serat buah Bintaro. Ini dia beton hasil ciptaannya. Ya, beton serat ini merupakan beton dengan ditambahkan material serat. Ya, biasanya kalau serat itu serat fiber, serat kawat, tapi di sini kita menggunakan limbah pertanian jenis serat Bintaro. Kenapa serat Bintaro? Karena serat Bintaro ini memiliki serat yang kasar, serat yang kuat, yang sama dengan serabut kelapa, sehingga serabut ini akan menahan kuat tarik yang ada di beton itu sendiri. Dan kelebihan dari inovasi kami adalah beton ini merupakan beton yang ramah lingkungan serta tahan gempa. Terbukti dari uji kuat tekan 28 hari, retakan beton kita ini retakan beton yang paling bagus. Ya, yang paling bagus di antara yang lain, seperti itu. Kalau misalkan untuk beton ini belum diaplikasikan ke mana-mana karena berdasarkan riset kita baru kali ini kita riset yang pertama tentang beton, ya, jangan menggunakan serat Bintaro. Tapi kita juga melanjutkan riset dari kakak kelas kita, ya. Tapi bedanya riset dari kakak kelas kita ini adalah riset penggunaan serat Bintaro untuk papan partikel, ya. Kemudian kami terapkan di beton dan ternyata hasilnya cukup memuaskan seperti itu, dan harapannya setelah ada inovasi ini aplikasinya dapat diaplikasikan ke luar. Jauh-jauh datang dari Kalimantan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerahnya, mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat pun keluar menjadi juara kedua dengan pemanfaatan cangkang kemiri dan abu sekam padi sebagai bahan campuran beton. Mungkin yang melatar belakangi mengapa kami menambahkan cangkang kemiri dan abu sekam ini, karena limbah ini merupakan limbah yang lumayan banyak di Kalimantan Selatan khususnya. Dan limbah ini belum terlalu dimanfaatkan dan hanya dibuang-buang begitu saja. Beton ini mempunyai kekuatan 164,44 kg per cm persegi. Ya, beton ini sendiri sudah mulai diaplikasikan, namun hanya untuk bangunan-bangunan yang kecil seperti rumah-rumah, tempat tinggal tipe 36, dindingnya dan lantai-lantai bawah saja.
Kalau untuk kemiria sendiri, kami mensubstitusi sebesar 25% dari batu normalnya. Dan untuk abunya sendiri untuk mengurangi 5% dari semen yang digunakan. Dan kali ini tak kalah uniknya Sobat Bumi. Limbah kulit telur yang banyak terdapat di daerah asalnya, ia manfaatkan juga sebagai bahan campuran beton. Inilah dia juara ketiga Lomba Inovasi Bahan Bangunan dari mahasiswa Universitas Palangkaraya. Ini adalah beton yang sudah kami buat. Ini bahan dasarnya adalah kulit telur ayam ras sebagai substitusi semen sebanyak 25%. Nah, ini cara pengolahannya, kita lakukan penumbukan sampai halus ya, melewati saringan 200. Kenapa kami menggunakan bahan kulit telur ayam ras? Karena ada dua faktornya. Yang pertama dari segi kuantitas, limbah kulit telur ayam ini cukup banyak di Indonesia, terutama di kota saya sendiri yaitu kota Palangkaraya. Lalu dari segi kandungannya, dia mempunyai kandungan kalsium karbonat. Sama halnya dengan semen yang mempunyai kalsium karbonat. Daya kuat tekannya adalah 66,66 kg per cm kuadrat. Dan untuk acuan kami adalah K250 adalah 250 kg per cm kuadrat. Ini bisa kita lihat perbandingannya cukup kurang ya beton yang kami buat ini. Tapi kita harus melakukan penelitian lebih lanjut antara 1% sampai 24%. Lengkap sudah acara di event iSafe kali ini. Dari keseluruhan lomba sudah mendapat gambaran kan seperti apa Eco Village itu dan juga pembangunan hijau yang berkelanjutan. Jadi konsep Eco Village adalah pembangunan kawasan pedesaan yang memperhatikan hubungan harmonisasi manusia dan juga lingkungannya. Sedangkan pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan dengan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Kalau kita perhatikan Sobat Bumi, daerah di Indonesia kira-kira daerah mana ya yang sudah menerapkan kedua konsep ini? Nah, Eco Village ini kiblatnya mungkin bisa dikatakan di Bali, karena Bali itu penuh dengan budayanya, spiritualnya. Karena memang Eco Village itu bukan hanya infrastruktur, tapi juga termasuk hal-hal itu juga gitu. Jadi ya menurut saya di Bali itu merupakan kiblatnya Eco Village. Sobat Bumi di rumah gimana? Udah lihat belum karya-karya dari Sobat Bumi kita? Keren kan? Sobat Bumi kebukti kan? Mulai sekarang nih dengan pembangunan kita nggak harus merusak alam dan lingkungan kita. Kita bisa nih Sobat Bumi mulai sekarang bersahabat dengan alam dan lingkungan kita dengan cara memanfaatkan bahan-bahan alam untuk konstruksi bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan pastinya. Dan buat desainnya kita bisa Sobat Bumi sesuaikan dengan lingkungan, sosial, dan masyarakat lokal di sekitarnya. Nah, buat Sobat Bumi yang di rumah pastinya nggak mau ketinggalan dong ya tentang info lingkungan dari Bumiku 1. Makanya terus follow Twitter kami di @bumiku1.tv. Tunggu ya komen-komennya. Dan saksikan terus nih episode-episode menarik lainnya. Dan seru juga pastinya Sobat Bumi setiap hari Minggu jam 16.30. Pastinya hanya di DAI TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.